Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Kalau sebentar Bapa Surgawi, kami mendengar firman Tuhan, bila firman-Mu yang senantiasa memberi pengertian yang benar untuk kami sekalian, agar kami hidup dalam kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha dan menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Selama hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kita boleh bertemu dalam ibadah keluarga di tempat kita masing-masing. Kami senantiasa berdoa agar setiap kita dalam kesehatan dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali merasakan dan memahami bahwa mendapat bagian adalah sesuatu hal yang menyenangkan, apalagi ketika mendapat bagian untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dan bukan hanya mendapat bagian, tetapi juga kita diharapkan mengambil bagian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang mendatangkan iman percaya, yang membuat orang lain boleh merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada orang yang mengambil bagian akhir-akhir ini dengan membagikan masker secara gratis. Dalam situasi sulit saat ini, barangkali kita juga boleh mengambil bagian untuk melakukan hal-hal yang baik bagi orang di sekitar kita. Setidaknya mereka bisa merasakan sukacita di tengah-tengah kesulitan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk mereka. Saudara terkasih,
Tuhan ingin agar kita dengan sungguh-sungguh menambahkan iman kepada kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri sebuah ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Selanjutnya kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Artinya bahwa kualitas hidup kita secara rohani mempengaruhi orang lain. Dan kita mulai memikirkan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang selama hidupnya memikirkan kepentingan orang lain. Karena kita hidup tidak hanya untuk memiliki iman, tetapi juga pengharapan. Dan tidak hanya pengharapan, tetapi juga penuh kasih, cinta kasih terhadap orang lain. Manakah lebih berbahagia ketika kita bersama-sama dengan orang sombong, egois, pesimis, atau ketika kita bersama-sama orang yang penuh kasih, penuh sukacita, lemah lembut, dan penuh damai sejahtera? Mungkin masing-masing kita mengatakan kita akan merasakan senang dan sukacita ketika bersama-sama dengan orang yang penuh kasih, penuh sukacita, lemah lembut, dan damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tahukah kamu bahwa dalam dirimu telah dianugerahkan kuasa ilahi, ada kodrat ilahi agar kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Kodrat ilahi dalam diri kita adalah agar kita luput dari nafsu duniawi yang membinasakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa dalam diri kita ada kodrat ilahi, bisakah virus corona memutuskan kodrat ilahi dalam diri kita? Saya berpikir seganas apapun virus corona tidak akan mampu memutuskan kodrat ilahi yang ada dalam diri kita. Tapi sebaliknya, kodrat ilahi dalam diri kita itu memungkinkan kita untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Artinya, meskipun saat ini ada kegetiran, ada ketakutan, ada kebimbangan, ada ketidakberdayaan, ada kesedihan yang kita alami, satu hal yang saya ingin katakan, imanilah bahwa kodrat ilahi yang Tuhan telah tanamkan dalam dirimu akan membuat kamu tetap teguh dalam pengharapan, dalam iman, dan dalam kasih. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup berimanmu harus tertuju kepada kebajikan, kepada pengetahuan, dan kepada penguasaan diri. Benar memang kita harus berdoa, terlibat dalam kebaktian, tetapi ingat satu hal, kita juga harus berbuat perbuatan yang baik kepada orang lain. Dan tidak cukup itu saja, bahwa kita juga memerlukan pengetahuan, karena pengetahuan akan membuat kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam situasi yang terjadi saat ini, ketika virus COVID-19 menyebar, ketika pemerintah mengatakan stay at home, tinggal di rumah, kita harus mengimani dengan pengetahuan kita, memahami bahwa ketika kita tinggal di rumah,
tidak berkumpul di luar rumah, bahwa itu adalah pengetahuan yang membuat kita boleh mendapatkan sesuatu yang baik. Jangan sebaliknya mengatakan, bukankah ada Tuhan yang bisa menolong? Atau mengatakan, bukankah Tuhan bisa melindungi? Benar, Tuhan melindungi, Tuhan menolong. Tapi satu hal, Tuhan juga ingin kita memakai akal budi pekerti kita dengan baik dalam mengimani Tuhan. Saudaraku, dan bukan hanya pengetahuan yang kita perlukan. Firman Tuhan juga mengatakan, tetapi juga kita perlu penguasaan diri. Maaf sekali, ada banyak orang di luar sana yang pintar, yang punya pengetahuan luar biasa, tapi jatuh oleh karena mereka tidak mampu menguasai dirinya. Jangan pernah pergunakan kepintaranmu untuk melemahkan orang lain. Jangan pergunakan kepintaranmu untuk mengelabui banyak orang. Dan jangan pernah pergunakan kepintaranmu untuk membuat orang menjadi bingung akan situasi yang saat ini sedang terjadi. Kuasai dirimu. Pergunakan kepintaranmu untuk melakukan sesuatu hal yang membuat orang menjadi tenang, menjadi paham, mengerti akan apa yang terjadi, akan apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk kebaikan kita. Jangan mengambil keuntungan dari keadaan yang buruk. Jangan mengambil keuntungan dari kebingungan banyak orang. Tapi belajarlah untuk menanggung penderitaan dengan sabar, dengan tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sehari-hari. Ibu, kerjakanlah kewajibanmu sebagai ibu di rumah. Dan Bapak, ini kesempatan untuk berkumpul dengan anak-anak dan keluarga, untuk melakukan quality time, waktu yang berkualitas bersama anak, istri, dan semuanya, sambil kembali merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Bahkan ketika kita mengalami keadaan berhadapan dengan virus COVID-19, tidak hanya berdiam di rumah, bukan hanya berpangku tangan. Hal kecil bisa kita kerjakan, bersih-bersih rumah, menelepon keluarga saudara, menanya kesehatannya, keadaannya, dan menguatkan mereka. Satu hal, kodrat ilahi dalam diri kita membuat kita menjadi pribadi yang tidak hanya beriman, berpengetahuan, tapi juga kita dimampukan untuk menguasai diri. Dan yakinlah, Tuhan kita dengan pertolongannya akan senantiasa bekerja untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita masing-masing, bahkan ketika kita menghadapi situasi sulit ini. Satu hal, nyanyian akan saya nyanyikan dan kiranya menjadi kekuatan penghiburan bagi setiap kita dalam melewati hari-hari kita saat ini. Baskrina rencana duman bangku, ku katakan bujur bandu Tuhan, ku puji, ku sembah Tuhanku, erdahin guna kini ulinku, ku puji, ku sembah Kam Tuhan sing kawali gerungku. Kerinahan silaku antusi, meski
ibaskan man bandu, ku puji, ku sembah Tuhanku, rendahin guna kini ulitku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, sing kawali geluhku, Kau Tuhan, sing kawali geluhku. Tetap puji Tuhan, sembah Tuhan, rastelah man Tuhan, Tuhan terkuasa, lakong kawali geluhku. Mari kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Kami mengatakan bucur man bandu Tuhan, si mereka teman kami labo saja kini tekan, hidulit pengetahuan, tapi ngasuh kuasai diri. Tek kami bahwa kodrat ilahi, si mereka doman kami, lah ngasuh nirangkan kami bas kelengatnya Tuhan. Ras tek kami, kai si mereka doman kami, kodrat ilahi Bapa, rebahanca kami megegah, sabar ate, nimai kena penampak Tuhan, guna bebaskan kami. Ibas kerina kuasa sakit penyakit, bahkan si makekan kerina dokter medis ilmuwan datkan antivirus corona seh makana Bapa ibas paksana kami dimailah sia-sia tapi jumpa pagi tambar si baca kerina kondisi yang teratasi sampati presiden kami pemerintahan kami Bapa ibas ketenangan ibas kepentaran ibas kerina usaha si bana mengatasi situasi ya Tuhan arah pasu-pasu Tuhan datkan keberhasilan. Pada kami kukam, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami toto man. Amin.